Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah ada modem Orbit Star 2 ya. Di sini saya fungsikan sebagai backup, link backup untuk ketika ISP utama saya itu down. Nah, bagaimana ketika kita mempunyai modem ini, lalu kita fungsikan sebagai router ataupun access point di rumah. Oke. Jadi si Orbit ini bisa kita jadikan sebagai access point ya guys. Mau itu voucheran maupun itu PPPoE bisa kita jadikan sebagai router atau access point. Mau tahu bagaimana settingnya? Kita lanjut ke penyetingan. Oke teman-teman, jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke inbox, lalu kita membuatkan username PPPoE untuk si modem Orbit tersebut. Nah, kali ini pada penyetingan kali ini saya akan fungsikan si router Orbit tersebut menjadi modem Orbit ya, modem Orbit tersebut saya jadikan sebagai router yang menggunakan metode PPPoE ya. Kita masuk ke inbox. Nah, di sini saya sudah berada di dalam inbox. Saya close semua dulu. Jadi kita benar-benar mulai dari awal ya. Langkah yang pertama, pastikan dia itu sudah connect ke internet ya. Jadi yang pertama kita masuk ke PPP, lalu kita masuk di secret, karena di sini adalah beberapa username PPPoE yang mengarah ke klien saya, jadi saya akan membuat baru. Kita buat baru untuk si modem Orbitnya. Name-nya kita misalkan kasih nama rumah. Passwordnya itu 1234. Lalu di servisnya ini kita ganti yang semula N, kita ganti ke PPPoE. Defaultnya kita ganti default encryption. Local address-nya itu 192.168.50. Ini local address-nya kita kasih 1, lalu remote address-nya kita kasih belakangnya 200. Ini hanya untuk contoh saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita oke. Nah, di sini active connection-nya itu udah aktif ya. Kenapa udah aktif? Karena modem saya tadi sudah saya setting port LAN-nya itu saya fungsikan sebagai PPoE. Nah, jadi kita masuk di queue. Nah, ini saya sudah kasih queue rumah, targetnya adalah IP yang remote tadi. Kemudian saya limit 5 Mbps untuk upload dan juga download ya. Jadi saya akan coba ping dulu ke alamat IP yang mengarah ke modem Orbit. Nah, oke, ini udah connect ya. Jadi kita coba buka di Google 192.168.50.200. Jadi yang semula kita cek ketika kita connect ke wifi-nya si modem, kita harus menggunakan IP LAN-nya ya. Dan di sini saya karena sudah connect, oke deh kita coba connect ke modem, wifi si modem. Nah, pastikan wifi perangkat kita itu sudah terkoneksi dengan wifi si modem. Lalu kita masuk di web servernya si modem GSM. Kemudian ketika kita sudah masuk seperti ini, kita masukkan password kita. Nah, ini kita sudah masuk. Kenapa sudah terhubung ke internet? Karena saya sudah menyeting
si modem ini menggunakan metode PPPoE. Nah, lalu untuk tahap penyetingan selanjutnya kita masuk di pengaturan jaringan. Karena kita tidak menggunakan kartu SIM, jadi data seluler kita nonaktifkan saja. Kemudian di Ethernet, nah ini mode sambungannya kita rubah menjadi PPPoE. Lalu nama pengguna itu username dan juga sandi kita samakan yang ada di MikroTik. Lalu di PPP kita samakan seperti yang di secret ini ya. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita sudah memberikan username dan juga sandi yang sama, klik simpan di sini ya. Ini karena sudah saya simpan jadi sudah bisa terkoneksi. Pastikan dulu wifi-nya si modem ini kita sudah aktifkan ya. Jadi untuk penyetingan kita menggunakan wifi bukan Ethernet. Melewati Ethernet juga bisa, tapi lebih mudah menggunakan wifi si modem tersebut. Nah, kita coba cek untuk limitasi bandwidth apakah sudah berjalan. Nah, di sini akan saya kecilkan. Kita cek di queue juga. Nah, ini sudah terlimit ya, sesuai dengan queue yang kita berikan, dengan limit yang kita berikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan atau kita bisa alih fungsikan si modem ini sebagai router ataupun sebagai access point wifi voucheran, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman, daripada kita beli router yang baru, mending kita gunakan, misalkan kita sudah tidak menggunakan GSM lagi, kita bisa fungsikan si modem GSM ini menjadi router ataupun access point, seperti itu ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan juga komen kalau teman-teman ada pertanyaan. Di next video saya akan coba setting modem ini sebagai access point wifi voucheran ya. Jadi kita bisa juga menggunakan GSM ini, modem GSM ini sebagai access point wifi voucheran ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai setting wifi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.